Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Musuh dari kelas D3A tingkat 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang nematoda usus, di mana topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, Fasciola hepatica, Fasciculapis basica, Rhabdominus westermani, Schistosoma japanicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobilium. Topik for today, hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik dan diagnosis. Di mana pengertian trematoda yaitu kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyplamines dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya cacing ini bersifat hematofit kecuali Schistosoma sp. Spesiesnya yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Dichnea yaitu hidup sebagai edoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatics, penyakit fasiolisasi, hospes definitif manusia, sapi, dan kambing, perantara keong atau siput air tawar dari genus Limenea. Kedua, tumbuhan air. Cara infeksi, makan tanaman air mengandung Mataserkaria. Morfologi, cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mikron dan lebar badan antara 30 dan 13 mikron. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior capilla cone sehingga memberi gambaran seperti bahu. Suker, terdapat dua jenis alat isap yaitu oral suker dan ventral suker yang sama ukuran besarnya. Usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mempunyai ujung distal dari sektum. Alat reproduksi, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uretranya melingkar. Filateria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan perkemian cacing. Telur, bentuknya ovoid, bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukurannya panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Siklus hidup, telur cacing keluar beserta tinja, penderita dan masuk ke dalam air dan dalam waktu 9 sampai 15 hari. Terjadi pertumbuhan miridium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput Miracidium tumbuh menjadi sporakista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi sekaria. Sekaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif.
Jika manusia termakan stadium infektif kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandungan empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Yang pertama, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada salah satu empedu, saluran empedu, menimbulkan atrofi pada perkemihan hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis perioportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru-paru, dan jaringan di bawah kulit. Sebelum fase migrasi, fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadi infeksi fasciola hepatika. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan secara serologi, misalnya uji kasis komplemen atau tes interdermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fasciolasis hepatika. Fasciola masuki. Cacing trematoda yang besar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda khusus raksasa. Ginat intersentilat fluke. Penyakit fasciola sipasis hospes definitif manusia, anjing, dan babi. Perantara keong air segmentina gyralus hiputis dan tumbuhan air water lily. Cara infeksi makanan tumbuhan air mengandung metakarira. Morfologi. Cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum. Ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kepala. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala khusus dan alat pencernaan. Terdapat trefing pendek, faring yang berbentuk bola, dan us yang pendek, diikuti oleh sepasang sektum yang tidak bercabang. Alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sektum terbesar mulai dari ujung anterior sehingga ventral sucker sampai ujung posterior tubuh cacing. Uterus. Berbentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas arteriol vertikal sucker dan berakhir pada arterium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron.
berdinding tipis tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butiran telur setiap harinya. Siklus hidup. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidum. Selanjutnya akan meninggafi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput berkembang menjadi beberapa stadium: Sporkista, Redia, dan Cercaria. Cercaria keluar dari tubuh siput dan berkembang bebas di dalam air dan selanjutnya menjadi kista. Metacercaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena makan tanaman air mentah yang mengandung kista metacercaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam zoodeum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Melekat pada dinding usus hospes mamalia. Aspek klinis. Gejala klinis fasiologisasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epidermitium, mual dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat, parasit ini penderita mengalami anemia, edema, asistes, dan anaskara. Kandungan dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepat menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, memungkinkan dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Phragonius westermani. Phragonius westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung flu, penyakit fasiofasis, penyakit definitif manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, perantara, keong, air tawar, tiar, simsulcopria, ketam, patamon, dan udang air tawar. Cara infeksi: makan ketam atau udang mengandung metaceraria dimasak kurang matang. Morfologi cacing dewasa: berbentuk lonjong, ovidal, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm x 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi.
Kutikula cacing memiliki kutikula bersipina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sukar cacing paru mempunyai dua jenis alat hisap, yaitu oral sucker dan fetal sucker yang sama besar. Vitellaria kelenjar vitellaria ini mempunyai banyak cabang. Banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Tika. Alat reproduksi: terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur, bentuknya yang terletak berdampingan pada pertigaan tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dalam testis dan berbeda di bagian posterior dan ventral. Sucker ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Telur Paragominium berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing mempunyai operculum datar yang menebal tepinya ketika baru keluar dari tubuh induknya. Telur belum berisi miracidium. Siklus hidup: telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput Miracidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangannya, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi sakaria yang keluar dari tubuh siput. Sakaria muncul hospes pertama perantara 2, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ sakaria mengalami ensistasi dan menjadi metasakaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfikasi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis: manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hepatitis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimisasi harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Skitosoma sp. Skitosoma sp adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hematofloid. 3 spesies skistoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium.
Rhizostoma japonicum, penyebaran di timur jauh Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit Schistosomiasis Japonicum oriental, Schistosomiasis hospes, definisi manusia, kucing, dan anjing, perantara keong Oncomalea. Cara infeksi perantara kulit oleh Cercaria. Morfologi, cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena menstrica superior dengan sistem ekskresi berupa seks api, flannel beserta dengan saluran-salurannya. Jantan tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral suker membentuk celah. Tetis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Betina, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval, berukuran 67 mikrometer dan 50 mikrometer, mempunyai spinal telur berupa lateral konon. Schistosoma manasoni, biasa disebut juga S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitif manusia dan kera, perantara keong air tawar, Biopalaria spp. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi, telur. Cacing dewasa ditemukan dalam vena menstria di daerah usus besar, segmen disitula ilmium, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena interhepatik. Jantan, tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula dengan tonjolan-tonjolan kasar. Testis, jumlah 8-9 buah. Cacing dewasa betina, tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah kanalisasi geotermik. Telur bentuknya oval, berukuran 114-175 mikrometer kali 45-60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Schistosoma hematobium, biasanya disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di
Furiaria dan Pelpus Venus di daerah Plenis, penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit Schistosolisis Hematobium, hospes definitif manusia. Cara infeksi penetrasi kulit oleh cercaria. Morfologi telur jantan. Cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah tersisa 4-5 buah. Betina. Cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telur berukuran 112-179 mikrometer kali 40-70 mikrometer, mempunyai spina termonilasis. Schistosoma sp. Telur Schistosoma sp keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetes menjadi larva. Nirasidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara, yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Nirasidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi sakaria yang infektif. Schistosoma sp. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolik yang lalu masuk melalui siklus yang selanjutnya menjadi schistosoma. Parasit masuk kapiler dan sistem limfik, migrasi melalui beberapa jaringan paru-paru, jantung, kiri, hati menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada S. japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perifikal. Telur migrasi secara progenitif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja urin. Aspek klinis. 3 tahapan klinis pada Schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis tanpa stadium akut dan tanpa stadium kronis. Masa inkubasi biologis waktu antara saat masuknya sakaria membuat kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa. Terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada kulit. Hati. Tahapan stadium akut. Pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan peradangan, perbentukan pseudotubercle dan pembentukan jaringan ikat. Tahapan stadium kronik. Pada tahapan stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan. Fibrosis disertai pengencilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asistis dan ikterius. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis pasti Schistosomiasis dibentuk jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita pada hasil biopsi kandungan kemih
atau biopsi rektum. Telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandungan kemih. Sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma manasoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Perbedaan Schistosoma spp. Perbedaan ukuran cacing: S. hematolium jantan 10 sampai 15 mm, betina 20 mm. S. japonicum jantan 12 sampai 20 mm, betina 26 mm. Schistosoma jantan 6,4 sampai 12 mm, betina 7,2 sampai 17 mm. Tuberkel kulit halus, hematobium halus, Japonicum halus, manasoni kasar. Testis hematobium 4 sampai 5 buah, Japonicum 6 sampai 8 buah, Manasoni 8 sampai 9 buah. Ovarium hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, Japonicum di pertengahan tubuh, Manasoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Spina telur hematobium terminal, Japonicum berupa lateral knob, Manasoni lateral. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.